Kira-kira bagaimana ya Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Yuk simak penjelasannya. 1. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi awal dari demokrasi terpimpin hingga tahun 1966. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada saat itu, kekuasaan Presiden sangat besar dan mutlak, mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal yaitu demokratisasi menjadi sentralisasi. Pelaksanaan demokrasi terpimpin yaitu 1. Pembentukan MPRS 2. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR 3. Pembentukan DPAS 4. Pembentukan Front Nasional 5. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia pernah menjadi penyelenggara Asian Games dan menggagas penyelenggaraan Ganevo. Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggara Asian Games 4 pada tahun 1962. Pada waktu Asian Games berlangsung, sempat terjadi permasalahan karena Indonesia tidak mengundang Taiwan dan Israel untuk menjadi peserta. Hal tersebut menyebabkan hubungan Indonesia dengan International Olympic Committee atau IOC menjadi renggang dan Indonesia memilih mundur dari keanggotaan IOC. Pada tanggal 10 sampai 22 November 1963, diadakan Ganevo di Jakarta yang diikuti oleh 2.700 atlet dari 51 negara. 3. Pembangunan proyek mercusuar. Salah satu proyek pengembangan tersebut dikenal dengan proyek 3K yang mengandung unsur 3 nama sungai yaitu Sungai Karangkates, Konto, dan Kanan. Selain proyek tersebut, dana pembebasan perang juga digunakan untuk membangun hotel-hotel. 4. Kebijakan kesehatan. Agar dapat mewujudkan pengobatan dan kesehatan yang bisa dijangkau masyarakat luas, Dr. Johannes Sleimanat dan Abdul Patah merumuskan program Bandung Plan. 5. Kebijakan pendidikan. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Wongsonegoro dan Menteri Agama Haji Wahid Hasyim memberikan perubahan dalam sistem pendidikan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yaitu peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin, konfrontasi dengan Malaysia, dan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. 7. Pembebasan Irian Barat. A. Latar belakang perjuangan. Salah satu hasil konferensi meja bundar adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. B. Perjuangan membebaskan Irian Barat. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu perjuangan diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer. C. Akhir pembebasan Irian Barat. Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat ke Republik Indonesia. 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Proses pengembalian Irian Barat melalui tahap-tahap sesuai dengan perjanjian New York. 8. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut. A. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. B. Penurunan nilai uang. Penurunan tersebut yaitu namun, usaha tersebut tidak dapat mengatasi kemerosotan ekonomi. C. Deklarasi ekonomi.
Akan tetapi, Dekon juga tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi. D. Kebijakan lain pemerintah mengenai adanya komando tertinggi, operasi ekonomi dan kesatuan operasi.